Terus katanya Pak Komar, oh Satgasnya itu memang ini mau dukung Pak Anies itu Bu. Oh gitu. Aku bilang enak aja ya. Ngapain gue suruh dukung Pak Anies? Dia bener nih kalau mau sama PDI. Kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau nggak nurut ya. Akrobat politik jelang Pilkada Jakarta 2024 semakin dinamis pasca huru-hara Undang-Undang Pilkada dan berakhir mematuhi putusan MK. Berkat disahkannya putusan MK, ambisi Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta 2024 nampaknya semakin menemui jalannya. Namun, jalan Anies menyabet tiket Pilkada Jakarta harus melalui jalan terjal. Mulai dari ditinggalkan oleh partai-partai pengusungnya, hingga penjajakan dan peluang kolaborasi dengan PDIP. Lantas, bagaimana manuver dan siasat Anies Baswedan dalam memperjuangkan tiket maju ke Pilkada Jakarta 2024? Pertama-tama, kita mulai dari masa-masa ketika Anies Baswedan masih memiliki mimpi yang sama dengan PKS dan PKB dalam Pilkada Jakarta 2024. Usai kalah dalam Pilpres 2024, Anies nampaknya ingin kembali mencoba peruntungannya di Pilkada Jakarta 2024. Sampai Juni 2024, mantan Gubernur DKI Jakarta itu hampir 100% akan maju sebagai calon Gubernur Jakarta bersama PKS dan PKB yang terang-terangan memberi dukungan. Sementara P3 hanya memberi sinyal-sinyal sesekali. Pasalnya, berdasarkan survei Litbang Kompas pada Juni 2024, elektabilitas Anies di Jakarta mencapai 29,8%, mengalahkan Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang saat itu mengantongi elektoral 20%. Namun, memasuki bulan Agustus 2024, sikap PKS berubah 180 derajat. PKS yang mulanya habis-habisan memperebutkan Anies, tiba-tiba meninggalkan mantan Menteri Pendidikan itu di tengah hangatnya isu kemunculan sebuah koalisi raksasa bernama Koalisi Indonesia Maju Plus atau KIM Plus. Adapun koalisi gendut itu diisi oleh partai-partai pengusung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Langkah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin pun tak jauh berbeda. Caimin bahkan kembali menemui Presiden terpilih sekaligus Ketua Gerindra Prabowo Subianto. Sementara Nasdem saat itu belum menentukan langkah. Barulah pada 19 Agustus 2024, PKS, PKB, dan Nasdem resmi menyatukan kekuatan dengan KIM Plus untuk mendukung mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebagai calon Gubernur Jakarta dan Suswono sebagai pasangannya. KIM Plus semakin diperkuat oleh bergabungnya P3 dan Perindo. Praktis, KIM Plus menjadi koalisi raksasa berisi 12 partai pendukung Prabowo Gibran dan Anies Caimin pada Pilpres 2024. Sementara PDIP menjadi satu-satunya partai yang belum menentukan calonnya dan tak ikut dalam pembentukan KIM Plus. Saat itu pun, kans Anies maju di Pilkada Jakarta 2024 seolah pupus, mengingat PDIP mustahil bisa maju sendirian karena tak memenuhi ambang batas threshold. Namun, di saat yang sama, partai-partai lain telah bergabung di KIM Plus mendukung Ridwan Suswono. Namun, tiba-tiba ada secerca harapan. Keesokan harinya, atau tepatnya pada 20 Agustus 2024, MK mengeluarkan putusan yang bisa menjadi angin segar bagi Anies. Pasalnya, melalui putusan itu, PDIP yang sebelumnya terhalang threshold, kini bisa mengusung calonnya sendiri di Pilkada tanpa harus berkoalisi dengan parpol lain. Artinya, PDIP sebenarnya bisa-bisa saja mencalonkan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 tanpa berkoalisi dengan parpol lain. Namun, hanya sehari putusan MK dibacakan hakim, DPR langsung menganulirnya dalam rapat panja pada 21 Agustus 2024.
Dalam rapat tersebut, sebagian besar fraksi DPR mengeluarkan revisi UU Pilkada yang melawan putusan MK dan berujung pada gelombang demo besar-besaran di sejumlah wilayah di Indonesia. Untuk sementara, PDIP tak memiliki kepastian apakah bisa maju sendirian di Pilkada Jakarta atau tidak. Bersama dengan gonjang-ganjing aturan pilkada, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pun menantang Anies terkait komitmennya untuk tunduk pada aturan partai jika diusung oleh parpol bergambar banteng itu. Terus kan tadi di depan itu aku kaget toyo, ada baju merah hitam, terus tapi pasang spanduknya itu kan suruh gotong Pak Anies ya, iya toh? Siapa yang nggak lihat? Aku aja lihat kok. Itu katanya sopo, saya tanya mana dia si Komar, itu satgas apa ya, kok namanya satgas hitam ya? Terus katanya Pak Komar, oh satgasnya itu memang ini apa, mau dukung Pak Anies itu Bu. Oh gitu. Aku bilang enak aja ya, ngapain gue suruh dukung Pak Anies? Dia bener nih, kalau mau PDI, kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau nggak nurut ya. Namun, karena sentimen negatif masyarakat yang begitu tinggi dan faktor lainnya, DPR, KPU, dan pemerintah akhirnya memutuskan untuk menggunakan putusan MK sebagai aturan pilkada. Artinya, kini PDIP sudah resmi dan memiliki kepastian untuk bisa maju sendirian di Pilkada Jakarta 2024. Soal ambang batas threshold sudah selesai. Kini pertanyaannya, siapa calon yang akan diusung PDIP? Apakah niat Anies maju di Pilkada bersama PDIP akan bersambut? Usai kegaduhan mereda dan semua pihak memutuskan untuk menggunakan putusan MK, Anies pun mulai menjalankan siasatnya menjemput tiket menuju Pilkada Jakarta 2024. Saat ini, PDIP menjadi kendaraan politik yang memiliki kans terbesar untuk membawa Anies menuju Pilkada Jakarta 2024. Untuk itulah, Anies semakin getol melakukan pendekatan kepada PDIP melalui pertemuan hingga pertukaran dialog. Pada Sabtu 24 Agustus 2024 atau 2 hari usai pertanyaan dari Megawati, Anies tiba-tiba menyambangi kantor DPD PDIP Jakarta di Cakung, Jakarta. Adapun kedatangan Anies untuk memenuhi undangan silaturahmi itu dibenarkan oleh salah satu anggota staf DPD PDIP Jakarta, Muhammad Akbar. Sinyal-sinyal kedekatan Anies dan PDIP semakin dipertegas oleh pernyataan Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah, pada Sabtu 24 Agustus 2024. Pasalnya, Basarah menyatakan bahwa jalinan komunikasi antara PDIP dan Anies sejatinya telah terbangun jauh sebelum gaduh soal aturan pilkada. Menurut Basarah, ada kecocokan bersama nasib antara PDIP dan Anies, yaitu dieliminasi dan dikucilkan dari panggung politik. Tapi mari kita lihat nanti dinamikanya, bagaimana Mas Anies punya pertimbangan terkait dengan hal itu. Tapi yang pasti, Mas Anies dan PDI Perjuangan dipertemukan oleh satu persamaan nasib. Ya, persamaan nasib diperlakukan untuk dieliminasi dari panggung politik, dikucilkan dan lain sebagainya. Sehingga kami sama-sama punya persamaan kehendak, ya kehendak untuk menjadi antitesis dari upaya politik untuk membuat satu keseragaman politik dalam satu sistem oligarki politik. Kesamaan itulah yang hari ini mempertemukan Mas Anies dengan PDI Perjuangan. Saat video ini dibuat, per Senin 26 Agustus 2024, belum ada kepastian apakah PDIP akan mendukung Anies dalam Pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Anies sendiri pun sudah menyatakan bahwa dirinya pribadi siap dan terbuka untuk bergabung bersama PDIP dan memilih untuk menunggu arahan dari Megawati. Juru bicara PDIP, Ciko Hakim, menjelaskan bahwa PDIP saat ini sejatinya tengah melakukan penjajakan kepada sejumlah sosok untuk menyamakan visi dan misi program apa yang akan dilaksanakan di Jakarta esok. Tak hanya dengan Anies, namun juga dengan kader-kader internal PDIP seperti Ahok, Jarod Saiful Hidayat, Rano Karno, dan masih banyak lagi. Bahkan, PDIP pun masih melakukan simulasi terkait pemasangan calon berdasarkan hasil survei elektoral dan pendapat dari akar rumput.
PDIP sejatinya menyadari bahwa mengusung Anies sebagai calon gubernur Jakarta memiliki potensi tinggi meraup suara besar, mengingat gendutnya elektoral Anies di Jakarta. Namun, di saat yang sama, resistensi atau penolakan terhadap Anies dari kalangan pendukung PDIP juga tak kalah tinggi. Untuk itulah, PDIP sedang berusaha menyamakan berbagai ketidakcocokan dengan Anies dan membandingkan antara kans menang dan penolakan dari pendukung PDIP. Hari ini, Senin 26 Agustus 2024, PDIP mengumumkan bakal calon kepala daerah tahap ketiga. Tersiar kabar PDIP sudah sepakat mengusung Anies Baswedan dan Rano Karno untuk maju di Pilkada Jakarta. Bahkan, di pagi harinya, Anies membagikan foto yang menunjukkan dirinya mengenakan batik berwarna merah. Dalam foto itu, Anies berpamitan dan meminta restu kepada sang ibu, Alia Rashid Baswedan. Publik pun semakin yakin Anies akan melenggang menjadi calon DKI 1 yang diusung PDIP. Namun hingga akhir pembacaan para bakal calon kepala daerah, Sekjen PDIP Hasto Kristianto tak mengumumkan bakal calon untuk Jakarta. Anies dan Rano pun tak tampak di ruang tempat diselenggarakannya pengumuman bakal calon pimpinan kepala daerah PDIP. Bahkan dalam pidatonya, Megawati justru mewanti-wanti siapapun yang ingin masuk ke PDIP harus tulus secara batin dan pikiran, serta tidak bertingkah oportunis. Megawati mengingatkan sebelum memutuskan menjadi kader PDIP, seseorang harus mau patuh terhadap ideologi dan peraturan partai, serta tidak hanya mendompleng alias menumpang. Nanti semuanya saya ajarin itu, siapa yang nggak mau nurut out gitu aja. Saya pusing karena mau ikut jadi PDI Perjuangan atau mau dompleng aja gitu loh. Saya nggak mau lagi. Ya kalau konsisten aja, kalau mau jadi masuk PDI Perjuangan ya jadi dengan namanya lahir batin tuh ya rohnya roh PDI Perjuangan. Saya tadi nanya itu sama itu Mbak Airin. Ya nanti mesti pakai ini loh, merah hitam loh. Iyalah, mau dijadikan tapi coba masa nggak pakai merah hitam? Ya gimana? Terus maunya jadi apa? Independen? Ya cari independen, betul enggak? Lo itu fair loh, ya dong. Kalau mau masuk sebuah partai ya masuk, kalau enggak ya enggak. Jika kolaborasi antara Anies Baswedan dan PDIP benar-benar terjadi, maka momen itu menjadi pertunjukan politik yang tak disangka-sangka. Meski demikian, nampaknya belum tercipta kecocokan antara Anies Baswedan dan Megawati terkait langkah apa yang akan diambil dalam Pilkada Jakarta 2024. Dan dalam pidatonya pun, Megawati telah memperingatkan agar jangan sampai ada oportunis yang menumpang di PDIP. Lantas, akrobat politik apa lagi yang akan dimainkan Anies dalam ajang Pilkada Jakarta 2024 kali ini? Simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.